semuanya, balik lagi sama gue Devi dan teman gue Zalfa di Serbet Seru Bareng Tangerang. Nah, karena sebelumnya di episode podcast yang lalu itu hostnya itu sama Mas Agung. Nah, kali ini gue sama Zalfa yang akan take over podcast kali ini. Nah, di kesempatan kali ini nih kita bakal kedatangan tamu spesial dari Unit Retail Tangerang. Halo, kakak-kakak semuanya. Boleh kenalan dari Mbak siapa? Aku Maria dari unit DSW. Saya Ica dari unit DSW juga. Boleh kali Mbak jelasin sedikit apa sih unit DSW? Jadi DSW itu kan singkatannya Digital Service and Wi-Fi. Digital Service itu menangani produk-produk add-onnya IndiHome, add-on digital. Untuk Wi-Fi-nya sendiri itu Wi-Fi public seperti produknya ada WMS, Wi-Fi public untuk di Wi-Fi corner ada voucher, ada juga Wi-Fi ID seamless. Nah, kalau boleh tahu di DS itu tugas-tugasnya apa aja gitu, Mbak? Kalau di DSW sendiri kita ya sebenarnya menangani semuanya, mulai dari kita selling dari awal, kita jual produk-produk kita ke pelanggan, terus sampai si produk itu bisa dipakai pelanggan aktif gitu ya, nggak ada kendala, sampai after salesnya. Mungkin nanti kalau ketika pelanggan ada gangguan gitu kita juga menanganinya gitu sih ya. Jadi mulai dari pre-sale, dari penawaran sampai nanti after sales kita juga. Nah, kalau untuk produk yang dijual atau dipasarkan oleh unit DSW itu tuh berupa apa aja sih, Kak? Produk-produk add-on IndiHome ya, ada mesh wifi, terus langit musik, konser, IndiHome Gamer, benefit games, storage, terus apa lagi ya? Udah 6 itu. Nah terus itu kan untuk add-on digitalnya. Kalau produk wifi-nya sendiri itu tadi ada wifi ID mini service, WMS. Terus kalau misalkan teman-teman tuh pernah ke lokasi-lokasi publik ya di bandara, di mall, suka nemu ada sinyal wifi ID. Nah itu sering banget sih, kan. Nah itu aksesnya pakai produknya namanya voucher fisik, atau bisa juga lewat SMS ke 99099, atau bisa juga pakai voucher elektrik. Jadi misalkan kalau kita pelanggan IndiHome terus kita udah beli si produk seamlessnya itu ya Mbak, terus kita misalkan pergi ke mall atau pergi ke stasiun yang di situ ada fasilitas seamless, kita bisa pakai tanpa kita harus bayar. Kan pasti di setiap divisi unit Telkom ini sendiri kan pasti ada bagian-bagiannya dong, ada hal-hal yang penting yang mungkin menunjang buat keberhasilan Telkom itu sendiri atau di divisi itu sendiri. Nah, Kalau di posisi seberapa penting sih DSW gitu ya, misalkan kita ada di rumah makan Padang nih, dia jual nasi doang, orang kayak masa makan nasi doang ya kan. Nah kita di sini melengkapi supaya nasi Padang itu enak untuk dimakan. Jadi kita melengkapi layanan-layanan dari IndiHome ini gitu, seperti yang tadi dibilang Mbak Ica ya, kita punya added value dibanding dengan kompetitor lain tuh itu. Jadi kalau misalkan pelanggan membutuhkan hal lain selain koneksi internet, kayak misalkan mau belajar, terus untuk keamanan, security kamera kayak gitu-gitu, kita udah langsung nih bisa gitu dalam, dan itu mempermudah pelanggan ya tentunya, dan untuk proses pembayarannya sendiri tuh udah langsung ntar jadi satu gitu, nggak perlu kita nambah-nambah lagi. Kalau buat kendala Mbak sendiri di posisi DSW itu apa aja sih Mbak kendalanya yang paling berat yang pernah Mbak alamin gitu? Cuma ada namanya juga kerja ya, mana ada kendala. Paling kendala tuh yang kita bingung nggak bisa harus mana gitu, kayak misalkan dari segi di kitanya tuh bisa, dari segi Telkomnya tuh belum bisa memfasilitasi itu, sedangkan pelanggan sudah menuntut. Sedangkan kita memang lagi ada kendala sistem atau kendala teknis gitu, sedangkan pelanggan kan ingin cepet-cepet menikmati layanan gitu ya. Nah kita juga sebenarnya pengen memberikan experience yang baik untuk pelanggan, cuman itu ada kendala-kendala itu. Nah itu yang Nah, kalau buat pemasangannya itu di unit mana? Oke, kalau buat IndiHome-nya sendiri untuk induk layanan kita ya, layanan utama di Telkomnya IndiHome itu di bawah unit HS atau home service. Jadi semua mulai dari penjualan yang berkaitan dengan IndiHome itu ada di home service. Apa sih Mbak yang
membedakan DSW itu sama home service? Jadi tadi ya kalau home service kan untuk pelanggan yang mau pasang baru IndiHome. Nah, terus kalau misalkan pelanggan setelah yang udah berlangganan itu mau tambah add-on ya baru ditangani oleh kita DSW. Nah, tadi kan dari DS itu kan bagian untuk penambahan pelayanannya nih. Terus kan HS itu yang buat pemasangannya. Kalau dari segi service offeringnya nih, apa sih yang ngebedain dari home service sama DSW atau mungkin DSW aja? Ya oke, jadi yang membedakan service offering dari DSW sama HS sendiri itu, kalau HS itu kan bener-bener yang pasang baru ya, jadi pelanggan bener-bener yang belum punya layanan gitu, layanan IndiHome. Dari home service sendiri, teman-teman home service sendiri itu penawarannya ke lapangan gitu. Perbedaannya dari DSW sendiri untuk offeringnya itu, kita offeringnya ke pelanggan yang sudah kepasang si IndiHome-nya ini, jadi bukan pelanggan yang belum memiliki layanan gitu. Nah, cara offeringnya yang tadi kita sebutin ya, udah ya, itu yang pertama lewat DSMO yang by call, outbound call. Terus ada juga dari Canvasser namanya, itu sama sih seperti Salesforce gitu, jadi ke lapangan. Terus ada juga kita biasanya pakai barcode gitu ya Mbak. Nah, sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa buat like. Nah, sekian dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.